Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faisal Haris Mantori, tentunya di program Kama, Kata Mahasiswa. Tentunya belum mahasiswa kalau belum belum mendengar Kama. Untuk kesempatan yang hari ini, kita akan membahas suatu isu yang sempat viral beberapa hari ini, tentunya di media sosial Twitter, yaitu tentang salah satu musisi yang melakukan tindakan yang kurang wajar di atas panggung. Tentunya isu yang luar biasa akan dibahas dengan orang yang luar biasa pula, yaitu telah hadir bersama kita bersama Bang Taufik Akbar, Ketua UKM Musik. Bagaimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik, Faisal. Alhamdulillah baik. Bagaimana kesibukan untuk beberapa hari ini, Bang? Mengenai kesibukan ya Faisal, mungkin selain yang wajib pasti UKM dong, UKM wajib. Selain sekarang kan udah semester 7 nih, palingan sibuknya PL, walaupun PL-nya belum siap ya, belum mulai lah, belum mulai. Dan kesibukan lainnya yang wajibnya tuh ya kuliah, ya untuk semester 7-nya wajib penguatan bahasa Arab ya sekarang. Wajib penguatan. Berarti banyak kesibukan tentang perkuliahan ya, Bang? Ya kuliah sih, walaupun cuma satu ya wajibnya penguatannya sore pula kan. Iya. Gitu lah. Ini kan tentang isu yang kita bahas nih, Bang. Oke. Nah, Abang udah pernah lihat isunya kan, Bang? Oh, Tentang udah. yang Bang Pamungkas nih. Pungkas sudah. Itu yang kayak bagaimana sih, Bang, pandangan Abang mengenai apa sih yang dilakukan yang posisi ini, Bang? Waktu itu kalau saya melihat beritanya itu waktu itu mengenai Bang Pamungkas ini itu di Twitter ya pertama. Di Twitter itu termasuk trending satu, lalu merambah ke TikTok. Ke TikTok. Aksi dari Bang Pamungkas tersebut tuh sangat, bagi saya sebagai fans atau penikmat lagu beliau, ya agak terkejut lah, agak kecewa lah gitu. Beliau kan seorang entertainment. Dengan pelakuannya tersebut di atas panggung yang sudah melampaui batas, ya mau nggak gimana, saya pribadi ya cukup kecewa lah gitu. Kecuali itu pun sudah menjadi konsumsi publik lah gitu. Konsernya bebas dan dihadiri oleh banyak orang sekali gitu. Dan orang pun menilai, kenapa sih idola gue kayak gini gitu. Kecuali dalam ruangan tertutup, misalnya dalam hotel lah misalnya, oke lah, itu konsumsinya adalah orang-orang yang fansnya banget lah gitu. Itu pun bisa lah nanti video-video tersebut bisa lah diantisipasi lah gitu. Soalnya kalau yang di Pamungkasman itu ya konsumsi publik banget lah, banyak luas lah. Iya, soalnya kan waktu saya lihat di komentar Twitter itu, Bang, banyak sekali warga-warga net yang kecewa dari awalnya ngefans banget sama Bang Pamungkas ini, tiba-tiba mereka kecewa, ilfil karena tindakan yang tidak wajar yang dilakukan. Karena kan tahulah kultur Indonesia yang kebanyakan bisa disebut dengan Islamnya kuat. Itu kan jadi kayak seperti menjelekkan nama sendiri itu, Bang. Bagaimana kalau kultur budaya Indonesia itu menurut itu dengan yang dilakukan oleh Bang Pamungkas itu? Seperti yang Faisal terangkan tadi, kultur orang Indonesia itu kan terkenal dengan budaya akrabnya, akhlaknya. Ya merambahlah ke dunia seninya gitu. Ketika seorang artis atau musisi melakukan hal yang tidak senonoh di atas panggung, terutama yang Bang Pamungkas lakukan, ibaratnya terkenal luas. Apalagi beliau sudah mempunyai fans yang cukup luas, termasuk baru diangkat lagunya dibuat sekarang langsung viral, apalagi yang To The Bone lah, yang viral sekarang itu. Ya agak dengan kultur budaya di Indonesia yang cukup bisa dikatakan Islami, perlakuan Bang Pamungkas di atas panggung ya tidak bisa dikatakan baik gitu. Jelek lah. Ya kebanyakan banyak warganet yang kecewa. Melampaui batas lah karena tindakan yang kurang senonoh. Mungkin, Bang, sebelum kita lanjut nih, ada baiknya kita ngopi dulu. Ngopi santai, Bang. Silakan minum, Bang.
ini sekupingnya. Nah, Bang, tentunya kalau kita berbicara soal suatu tindakan, pasti itu memiliki uh, motif untuk melakukan suatu tindakan itu pasti ada. Nah, bagaimana sih, apa sih sebenarnya motif yang dilakukan oleh Bang Pamungkas ini melakukan hal itu, Bang? Oh, oke. Mengenai itu sebenarnya motif yang pendapat saya dari selaku anak UKM musik kampus itu sebenarnya euforia di atas panggung sih, dimanapun ketika contoh kecil lah anak UKM musik lah, UKM musik ketika manggung itu bagaimana kami itu mendapatkan tepuk tangan dari penonton gitu. Kami harus bisa membawa penonton itu pertama happy, joget bersama atau jamming bareng lah. Mungkin itu pula yang dirasakan oleh Bang Pamungkas pada saat itu gitu. Terlalu euforia. Satunya dengan saya duga ya waktu itu mungkin itu adalah cara pendekatan dari Bang Pamungkas untuk mendekatkan kepada penggemarnya dengan cara mengambil HP-nya. Kebetulan waktu itu kalau nggak salah lagi video call HP itu, video call kalau nggak salah ya. Waktu itu dalam video call Pamungkas itu mengambil HP-nya tuh untuk mempererat lah untuk ini loh gue sedang konser lah gitu, untuk melakukan kepada cowok si penggemar tadi gitu, cewek atau cowok si penonton tadi. Saking dekatnya Pamungkas sama penonton tadi gitu. Mungkin karena itu sedikit blunder lah, saking euforianya. Ya tidak bisa dipungkiri lah. Ini pesan juga buat fansnya Pamungkas. Sama-sama kita ketahui Pamungkas juga manusia gitu. Kawan-kawan harus bisa menerima ketika Pamungkas tuh telah menunjukkan sifat aslinya sebagai fans. Ya jangan fans yang karbit dong, yang karbitan gitu. Mentang-mentang lagunya ini langsung fans tuh, ketika nampak kejelekannya ya nggak fans lagi, ya nggak bisa dong gitu. Janganlah jadi fans karbit gitu. Ya apapun terpuruk, apapun bangkitnya, kalian sudah ada. Ya karena kita menggemar lagu. Ya kita penggemar. Ya. Dan itu Bang, gini kan apakah ada beliau ini melakukan klarifikasi Bang tentang yang terjadi sempat viral ini Bang? Kalau mengenai klarifikasi ya Faisal, waktu itu saya juga melihat tuh video klarifikasi dari Bang Pamungkas. Itu kebetulan waktu itu mengapa klarifikasinya lambat setelah setelah manggung. Itu beliau mengatakan di klarifikasi itu saya menunggu dulu nih, saya kumpulkan dulu pertanyaan-pertanyaannya. Mana sih yang pertanyaan, baru nanti saya jawab nanti pas klarifikasi gitu. Klarifikasi ada. Oh, itu untuk ini kan banyak yang udah viral nih Bang. Apa sih yang dilakukan oleh Bang Pamungkas itu menanggapi fans-fansnya itu yang ibaratnya itu mengatakan nyinyir, mengatakan berbagai macam kayak seperti hujatan tuh masih banyak Bang. Nah apa sih yang tanggapan yang dilakukan oleh Bang ini, Bang Pamungkas ini? Mungkin saya beracuan kepada klarifikasi beliau ya. Kenapa beliau itu saya lihat terlalu berpatokan kepada band-band lain gitu. Band-band lain kayak luar negeri itu ketika band manggung sudah bisa dikatakan lumrah lah. Ketika artis manggung itu kayak menyemprotkan bir ke penonton. Ketika penonton ceweknya diangkat ke panggung terus dipeluk. Itu di luar negeri ya bukan wajar. Itu dilakukan di Indonesia itu tidak wajar gitu, tidak wajar. Berbeda. Tidak wajar. Jadi ketika itu perspektif saya. Saya harap nanti Bang Pamungkas tuh dalam klarifikasi itu nanti itu kemarin tuh minta maaf gitu, ternyata enggak gitu. Jadi fans harus bisa memahami gitu. Tidak Pamungkas saja sih yang melakukan kayak gitu. Cuman ya adalah permintaan maaf dari Pamungkas untuk mengobati fans sakit hatinya. Tadi saya dengar Abang sempat bilang kalau beliau itu tidak minta maaf dalam klarifikasinya. Jadi apa sih yang dilakukan di klarifikasinya itu? Yang di dalam klarifikasi itu beliau juga menjelaskan bagaimana itu salah dalam bentuk fan service gitu. Fan service itu adalah
Bagaimana sih kedekatan seorang musisi dengan penggemarnya? Contohnya gini, fanservice itu contohnya ketika fans meminta foto bareng, itu termasuk fanservice. Iya, iya. Ketika penggemar minta, bang tolong buatin video ucapan ulang tahun dong. Contohnya nih pas Kak Iris Bella kemarin pas follow up Paba 22 di UKM Musik Kampus, dia memberikan ucapan semangat kepada UKM Musik Kampus. Itu adalah salah satu bentuk fanservice gitu, fanservice. Cuman dalam tanda kutip fanservice yang dianggap oleh Bang Pamungkas tadi yang itu ya tidak wajar, Tidak sesuai dengan Tidak kultur sesuai. Indonesia. Oke lah, nanti fanservice yang ke penonton tangkap tuh beliau mengambil HP-nya untuk memperagakan aja tuh, dekat lah dengan penonton, sedang video call tuh, nih artis nih sedang video call sama cowoknya atau ceweknya gitu. Ya itu membuktikan fanservice itu berhasil. Cuman kalau yang kemarin fanservice-nya kurang sih. Terlalu ibaratnya itu terlalu berlebihan ya Bang. Saya kasihan sama HP-nya sih. Bagaimana kabar HP-nya sekarang Iya. gitu. Ada satu yang saya lucu Bang dengar. Ya. Dan aksi pelecehan bukan pada orang tapi pada konser. Karena Iya. ibaratnya jauh belum pernah saya dengar aksi pelecehan terhadap konser. Aduh. Nah, ini kan Bang, tentunya aksi viral ini pasti berhubungan dengan publik kan Bang. Iya. Apa sih dampak yang sebenarnya terjadi atas perilaku yang dilakukan oleh Bang Pamungkas ini pada publik tuh, untuk umumnya? Kalau untuk publik yang pertama tuh dampaknya pasti ya ujaran kebencian lah. Ya, kebanyakan. Bang Pamungkas harus siap juga dengan ujaran tersebut. Kebencian, kekecewaan, hujatan itu tergabung lah semuanya di situ. Dan untuk para fans tadi saya tangkap ya rata-rata tuh ya kekecewaan yang mereka dapat, kekecewaan itu sih. Jadi kalau ini kan terkait dengan klarifikasi nih Bang. Iya. Kenapa sih sebenarnya beliau menolak untuk meminta maaf dari klarifikasi yang telah disampaikan tadi Bang? Kenapa beliau menolak untuk meminta maaf tuh ya bagi beliau fanservice-nya tuh ya seperti itu gitu, fanservice itu. Jadi ketika ya kita kan mempunyai perspektif masing-masing nih, kita tidak juga bisa dong untuk menjudge orang. Opini kamu salah loh gitu. Menurut kamu salah, ya menurut Bang Pamungkas belum tentu salah gitu. Mana tahu di dalam hal yang dilakukan oleh Bang Pamungkas itu ya betul. Ya masalah sih. Nah Bang, jadi kan di klarifikasinya kan dia bilang itu semua kan sebagai fan service dan itu adalah hal wajar. Iya. Nah, bagaimana pendapat Abang kalau fan service itu merupakan suatu hal wajar? Apakah seperti itu dengan kultur budaya Indonesia Bang? Kalau fan service-nya kayak yang dilakukan Bang Pamungkas, enggak sih, telah terlampaui batas lah. Oke lah, fan service-nya kayak contoh tadi, ya ketika musisi lagi hype-nya di atas panggung itu dia mengulurkan tangan, terus penonton mengambil tangannya untuk salam-salaman. Yaitu yang hal positif dari fan service gitu. Kedekatannya dapat dengan musisi dekat dengan penonton. Ya itu kalau yang dilakukan Pamungkas tidak wajar sih. Sungguh tidak wajar. Melampaui batas lah. Yang kalau Bang pertanyaan selanjutnya nih Bang. Okay. Ini kan pasti dari berdampak pada diri Bang Pamungkas itu sendiri atas karirnya atau bagaimana. Nah, menurut pendapat Abang, apa sih dampak yang paling masif bagi Bang Pamungkas ini atas aksi yang dilakukannya di atas panggung itu? Nah, kalau menurut pendapat saya mungkin dampak yang dirasakan oleh Bang Pamungkas ya pertama tuh hujatan udah pasti dong. Iya pasti. Kebencian, karena udah viral trending satu kan Bang. Itu. Mungkin nanti kita tidak mengharapkan itu hal terjadi ya. Ketika Pamungkas ini manggung nantinya, ya bukan netizen bukannya bersorak untuk kegembiraan gitu. Bagaimana sih kita ketika penonton hadir di sana, mereka harus bisa membuat Pamungkas tidak fokus kepada konsernya gitu dengan cara
kayak melempar botol kah, saking bencinya netizen ke Bang Pamungkas, atau mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada seorang musisi walaupun musisi itu salah. Iya, iya. Itu sih untuk dampak karirnya. Untuk karirnya satu lagi tuh yaitu kalau fans-fans Karbit lah, untuk fans-fans Karbit itu pasti hilang gitu. Iya, iya. Dan di situ pula Bang Pamungkas nanti akan mendapatkan karena Fans sih yang fans yang sejati. sejatinya Iya. gitu. Emang benar-benar penikmat seni lah. Iya. Abang selaku musisi nih bang, bisa dikatakan seperti Iya. itu. Sebagai musisi, abang selaku penggemar, menurut abang wajar tidak yang dilakukan ini bang? Mungkin sebagai musisi agak berat ya, Iya. kesal. Mungkin saya akan menyebutnya sebagai anak UKM musik kampus saja. Iya. Anak UKM musik kampus. Bagi saya untuk hal yang dilakukan oleh Bang Pamungkas tuh terserah lah Bang Pamungkas itu menganggapnya itu fan service. Bagi saya itu tidak melampaui batas. Yang saya anggap itu fan service ya ketika dia mengambil HP itu aja, mengambil HP, beliau seru-seruan Video call sama penonton. Udah. Itu sih yang barulah itu namanya fan service menurut saya. Nah, ini bang, harapan bagi abang pribadi untuk musisi-musisi di Indonesia, Ya, bagaimana bang? harapan untuk musisi Indonesia, ya saya harap adalah yang kayak walaupun karirnya sekarang tidak naik atau FYP lah di TikTok. Iya. Kan yang FYP sekarang kayak Dejan Cuter nih. Iya. Twitter, Di Twitter. ya serong kanan serong kiri kan lagunya kan. Iya. Ya saya harap musisi Indonesia atau seniman di Indonesia harus bisa lah membuat karya yang telah lama itu terpendam atau tidak hype lagi, bisalah dikreatifkan lagi lah di atas panggung. Bagaimana kayak contoh Cuter tadi gitu. Cuter kan walaupun itu band lama, namun ketika mereka manggung kemarin di Bukit Tinggi itu wah loh, kenapa musik Indonesia tidak bisa itu sakrab begitu dengan penontonnya gitu. Saya harap itu musik Indonesia harus bisa lah akrab dengan penontonnya, janganlah terlalu Euforia banget lah di atas panggung, terlalu fokus dengan panggung sehingga mereka lupa lah dengan penonton di bawah. Saya harap sih adalah interaksi dengan penonton. Mungkin ini dulu ya bang, bincang-bincang kita hari ini. Oke, bisa. Terima kasih bang atas waktu untuk meluangkan hadir di Dekat TV. Oke. Mungkin sekian dulu atas bincang-bincang kita dengan Bang Taufik. Tetap saksikan program Kama tentunya di Dekat TV UIN Padang di YouTube. Silakan saksikan. Dan saya selaku host mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika terjadi kesalahan. Dan segenap kru yang bertugas mohon pamit, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.